Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika. Saya dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang karakteristik bahan daging kambing. Next. Karakteristik daging kambing. Karakteristik daging kambing itu memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan warna daging sapi. Serat yang halus dan lembut, mempunyai bau yang lebih keras jika dibandingkan dengan daging sapi. Lemak daging kambing keras dan kenyal serta warna putih kekuningan, dan jumlah marbling yang sedikit. Daging kambing sendiri mengandung kalori sebesar 554 kcal, protein 16,6%, dan lemak 9,2%. Jumlah kolesterol dan lemak yang dimiliki daging kambing tergolong rendah jika dibandingkan dengan daging domba dan daging sapi. Kambing memiliki beberapa bagian tubuh yang dapat diambil dagingnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kaki depan, yang kedua ada sengkel, yang ketiga ada panggul, yang keempat ada iga, yang kelima ada khas luar dan khas dalam, dan yang terakhir itu adalah ada bahu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kandungan gizi pada daging kambing. Rangkum dari Livestrong, kandungan nutrisi pada 85 gram daging kambing, diantaranya adalah yang pertama ada kalori sebesar 122 kilokalori, ada lemak sebesar 2,6 gram, kolesterol sebesar 63,8 mg, zat besi sebesar 3,2 mg, protein sebesar 23 gram, dan ada karbohidrat sebesar 0 gram. Berikut tabel mengenai informasi nilai gizi pada daging kambing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor dan penanganan kerusakan daging kambing. Yang pertama ada mikroba, di sini ada jenis-jenis mikroba dan penanganannya. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan daging kambing yang terbaik adalah dengan menggunakan kantong plastik berperekat yang merupakan pilihan yang aman, praktis, terjangkau, dan terlihat lebih menarik. Dengan perekat, daging kambing dapat terhindar dari kontak langsung dengan sinar matahari, debu, dan resiko tumpah saat didistribusikan. Next. Oke. Selanjutnya ada waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan idealnya daging kambing adalah 2-3 bulan. Jika sirkulasi udara dalam kulkas juga harus baik, jika tidak daging kambing akan cepat basi atau busuk. Selanjutnya kadar air. Kadar air merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya kerusakan. Agar kerusakan dapat ditekan, maka daging kambing harus diberi perlakuan tertentu, misalnya dengan mengurangi atau menekan kadar air, contohnya dengan pengeringan melalui oven. Selanjutnya ada suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan yang terbaik adalah di suhu beku, karena suhu beku merupakan cara untuk memperpanjang umur simpan daging karena dapat menghambat perubahan-perubahan kimiawi pada daging kambing. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penanganan pasca panen daging kambing. Nah, daging kambing sendiri merupakan salah satu ternak yang paling banyak juga dikenal oleh banyak orang. Nah, di samping itu, pemeliharaan yang juga relatif mudah, banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil produksinya, misalnya daging, susu, kulit, maupun limbah berupa kotoran, urin, sisa pakan, dan juga lain sebagainya. Nah, pada proses kali ini sudah memasuki tahap terakhir dari ternak kambing, yaitu panen ternak. Nah, panen kambing ini juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama kambing potong dan juga kemudian yang kedua kambing susu perah. Oke, selanjutnya. Nah, adapun waktu yang cocok dalam memanen kambing ini ketika berat badan kambing ini sudah mencapai berat yang maksimal atau tidak bisa bertambah lagi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen daging kambing. Yang pertama, penyimpanan daging kambing. Nah, dalam penyimpanan daging kambing ini perlu diperhatikan suhu penyimpanannya, tata cara penyimpanannya, kemudian dan cara penyimpanannya. Nah, kemudian yang kedua pengawetan daging kambing. Nah, daging kambing ini bisa diawetkan dengan cara pemanasan atau dengan pengawetan bahan kimia. Yang pertama itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan aktif alamiah, bisa dengan bumbu-bumbu atau rempah-rempah, contohnya bawang. Kemudian yang kedua itu bahan kimia atau contohnya itu garam. Nah, kemudian ada perubahan pasca panen daging kambing. Nah, perubahan-perubahannya ini yang pertama ada perubahan daging setelah dipotong, kemudian perubahan warna daging, kemudian perubahan flavor atau rasanya, dan yang terakhir itu perubahan pada serat dagingnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya ada pohon industri. Di sini kita bisa melihat dari pohon industri apa saja produk yang bisa dihasilkan dari kambing, mulai dari hewan hidup, kemudian daging segarnya juga bisa diolah kembali, susu segar, kulit segar, dan juga limbahnya masih bisa diolah kembali menjadi beberapa produk. Bisa dilihat pada layar berikut. Next slide. Selanjutnya ada ekspor dan impor kambing. Nah, selama tahun 2003 sampai 2017 Indonesia tercatat hampir tidak pernah mengekspor kambing. Namun pada awal 2018 Indonesia sudah mulai ekspor ke Malaysia dengan permintaan 5.000 ekor per bulan, dan juga pada tahun 2020 Indonesia melakukan 2 ekspor, yaitu ke Uni Emirat Arab dan juga ke Brunei. Next slide. Untuk impor sendiri, pada tahun 2003 Indonesia mengimpor kambing sebesar 475 ton atau setara dengan 1,54 juta US dollar, dan juga mengalami terus peningkatan sampai pada tahun 2017 sampai mencapai 2,54 ribu ton atau setara dengan 14,76 juta US dollar. Adapun negara asal impornya berasal dari Australia dan juga New Zealand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya itu ada standar mutu karkas dan daging kambing. Nah, untuk pengertian karkas sendiri merupakan daging yang sudah dipotong atau sudah disembelih secara halal. Dan untuk daging kambing sendiri tentu saja daging yang dihasilkan dari kambing. Nah, untuk karkas sendiri ini memiliki kelas potongan. Di antaranya itu ada golongan 1 hingga 3, di mana golongan 1 ini ada tenderloin dan ada loin. Kemudian di golongan kelas 2 ini ada leg, shoulder, dan rack. Dan golongan kelas ketiga ini ada breast, flank, and shank. Dan kemudian setelah karkas sudah dipotong dan diklasifikasikan menjadi suatu golongan dari yang tadi saya sebutkan ini, kemudian ada syarat mutu. Nah, syarat mutu ini ada ketiga kelas atau 3 golongan dengan memiliki kriterianya masing-masing. Misal di standar mutu, di syarat mutu 1 ini, warnanya ini memiliki warna merah khas daging segar, kemudian baunya ini memiliki bau khas daging segar, penampakannya ini kering, kekenyalannya itu masih kenyal, dan keasaman atau pH-nya ini 5,3 sampai 5,8. Nah, kemudian di mutu kedua ini warna merah khas daging segar, baunya ini bau khas daging segar, kemudian penampakannya ini lembab, dan kekenyalan ini tidak begitu kenyal. pH-nya itu masih sama seperti yang sebelumnya, itu 5,3 sampai 5,8. Dan untuk mutu yang terakhir atau mutu 3 ini, yaitu warna dagingnya itu masih sama, yaitu khas daging segar ya, warna merah. Kemudian baunya ini masih memiliki bau khas daging segar, dan penampakannya ini basah, kekenyalannya ini lembek, dan pH-nya masih sama seperti mutu yang sebelumnya, yaitu 5,3 sampai 5,8. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan data produksi daging kambing. Jadi produksi daging kambing terbesar di Indonesia itu berada di Jawa Timur dengan mencapai 20,16 ribu ton pada tahun 2021. Selanjutnya itu ada di urutan kedua Jawa Tengah dengan menghasilkan produksi sebesar 11,56 ribu ton. Selanjutnya itu ada Jawa Barat dengan posisi ketiga dengan produksi daging kambing sebesar 6,12 ribu ton. Selanjutnya itu ada Banten dan Nusa Tenggara Timur dengan masing-masing 2,02 ribu ton dan 1,23 ribu ton. Adapun produksi daging kambing secara nasional tercatat sebesar 61,724 ribu ton pada tahun lalu. Jumlah tersebut naik tipis 0,2% saja dibandingkan pada tahun 2020. Oke, ini daftar pustaka yang kita pakai untuk materi presentasi kali ini. Terima kasih dan sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.